Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Lazismu Jember dimanapun berada, masih dalam bicara banyak. Kali ini kita di MBS Paleran, Ustaz, ya, bersama ini para ustadz kiai-kiai ini. Kita ingin, jadi ceritanya di MBS ini punya satu garapan, yaitu giat seperti santri entrepreneur gitu. Jadi dia sekarang punya produk, ya, nanti mau kita tanya-tanya. Ini kita bersama dengan Ustadz Rizky, ya. Kefa hal Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Ini Ya, dengan Ustadz Agus. Nanti kita mau ya cerita-cerita Ustadz, supaya menginspirasi masyarakat dan terutamanya Sobat Lazismu Jember. Boleh ini punya produk, ini MBS. Kok bisa punya produk seperti ini, punya garapan seperti ini, gimana? Mungkin bisa diceritakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sebelum membahas lebih jauh tentang produk stick kelor semudah ini, perlu kami sampaikan bahwa seluruh santri yang ada di Pondok Pesantren Modern MBS Al-Islam ini adalah siswa dari SMK Muhammadiyah 2 Paleran dan siswa SMP Muhammadiyah 12 Paleran. Jadi di perguruan Muhammadiyah Curah Sawah ini adalah perguruan yang terintegral, terhubung satu sama lain. Jadi para santri ini untuk tingkat sanawiyah mondoknya di MBS Al-Islam Paleran, sekolahnya di SMP Muhammadiyah 12 Paleran. Kalau tingkat aliyah menengah atas, mondoknya di MBS Al-Islam, sekolahnya di SMK Muhammadiyah 2 Paleran. Ya. Karena kebetulan kita itu satu lokasi, satu tempat, maka pondok yang ada di perguruan Muhammadiyah Paleran di Dusun Curah Sawah ini, karena berbasis kejuruan, maka pondoknya pun juga berbasis kejuruan. Akhirnya muncullah ide untuk mendirikan pondok yang bisa menjadi seorang entrepreneur. Dan sebenarnya stick kelor semudah ini sesuai dengan namanya. Semudah ini SMK Muhammadiyah 2 Paleran. Jadi MBS Al-Islam Paleran di sini sifatnya mendukung, karena santri kami juga ikut terlibat memproduksi stick kelor semudah, ikut terlibat dalam pengolahan daripada stick kelor.
Semuda. Terintegrasi berarti. Terhubung. Berarti anak-anak yang sekolah di SMP itu apakah otomatis semuanya mondok? Begitu juga dengan yang SMK, apakah semuanya juga mondok atau gimana, Ustaz? Nah, jadi untuk sementara ini memang tidak semua siswa SMP maupun siswa SMK itu yang mondok. Hanya sebagian kecil. Namun peran daripada MBS ini alhamdulillah bisa terlihat karena juara kelas itu didominasi oleh para santri. Biasa. Karena memang di pondok itu ya belajarnya 24 jam. Dan terkontrol. Ya. Kalau sekolah kan belajar hanya dikontrol pas sekolah saja. Sisanya sudah orang tua ya, tergantung kalau orang tuanya mau mengontrol, tapi kan godaan di luar itu luar biasa ya. Kalau di pondok kan bisa terkontrol 24 jam. Ya, santri bisa belajar terus. Ya. Ada enggak Ustaz yang misalnya anak MBS tapi dia enggak sekolah? Boleh enggak? Semondok tapi enggak sekolah. Ada gitu. Mohon maaf. Ya, jadi kalau sudah mondok memang ketentuannya harus sekolah. Bahkan sempat ada tingkat SD, Mas. Tingkat SD. Kan kita di Paleran ini, cabang Paleran ada 3 lembaga, 4 bersama dengan TK. Ada TK, SD Muhammadiyah 1 Paleran, SMP Muhammadiyah 12 Paleran, sama SMK Muhammadiyah 2 Paleran. Lah kemarin itu ada tingkat SD. Mondok di sini, sekolahnya di SD Mutu. Karena memang tingkat SD. SD Mutu di sini juga. SD Mutu di lokasinya di Paleran. Di desa Palerannya, di Karanggenteng, Karanggenteng. Jadi memang mondok di sini, mondok di MBS ya wajib kalau tingkat sanawiyah masuk di SMP Muhammadiyah 12, kalau SMK ya masuk di SMK Muda. Baik. Nah, masuk ke produknya ini, Ustaz. Semuda stik daun kelor. Apa istimewanya? Ya, non sewu. Ini apa kira-kira istimewanya ini stik ini? Ya, itu bisa diceritakan. Istimewanya mungkin ini bisa dijelaskan lebih detail lagi oleh Bapak Kepala Sekolah. Oh ya, monggo. Yaitu Bapak Bagus Kurniawan, Sarjana Pendidikan. Monggo Pak Bagus. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di apa yang istimewa dari Semuda stik daun kelor ini adalah pertama ini adalah produk original dari siswi-siswi SMK termasuk siswi ya? Siswi ya, seperti yang ada di belakang. Iya, siswi-siswi dan santriwati MBS Al-Islam. Jadi istimewanya ini murni dibuat langsung oleh siswi dan santri kami, karena beberapa produk sekolah itu ada yang hanya produk tempelan di sini, dalam arti mereka mengambil produk dari luar kemudian mengemas dan kemudian menjual dan diberi label sekolahnya. Nah, jadi untuk kami di Semuda stik daun kelor ini yang sudah seperti Anda lihat, jadi mulai dari awal, ada bahan dasarnya ada di teman sini, kemudian diolah oleh siswi dan santri kami, kemudian diolah secara alami, jadi tanpa bahan-bahan pengawet dan sebagainya. Jadi dan bahannya kelor. Ya, bahannya daun kelor. Ya, ini yang istimewa. Iya. Daun kelor itu kita tahu sudah punya manfaat ya luar biasa ya, sembarang kali loh manfaatnya. Oke. Nah, daun kelor ini kan bahan dasarnya daun kelor. Terus
kelornya ini butuh berapa kelor per produksi kira-kira, Ustaz? Tergantung berapa banyak? Ya, jadi tergantung berapa kilo ini tepungnya. Jadi kami gitu. mengukur dari misal hari ini kami produksi 8 kilo. Ya. Jadi yang jelas kita adonan itu kita buat agar ini tadi seperti yang sudah Mas sampaikan. Nanti kalau ukurannya memang menggunakan ini apa? Kira-kira? Iya, menggunakan perkiraan. Oh, iya. Jadi sekira nanti tidak langu seperti tadi, Oh, maka iya. ya, jadi ya, campurannya seperti itu. Artinya kan kalau saya tadi lihat ya butuh banyak lah kelor itu. Apakah kelor di sini menanam sendiri atau ambil kelor tetangga? Ya, hanya di sini banyak nanam kelor ya sendiri ya. Sementara ini kami kelor kami beli. Jadi beli di pasar itu banyak. Ya, daun kelornya kami beli di pasar karena cukup banyak. Jadi Kebutuhannya dan tidak sulit kita mencari daun kelor di pasar ini, di pasar Palaran sini ada. Nah, mungkin kalau lebih afdol saya kira kalau itu ditanam sendiri di lingkungan pesantren ini ya kelor kabeh kan luar biasa ya. Jadi ke depan kami juga akan mempersiapkan lahan khusus untuk kita tanami daun kelor. Siap. Itu ini ada varian rasanya ya. Original, balado, pedas, manis, jagung bakar, pedas jeruk. Oh iya. Artinya tidak. Oh sudah ada produksinya ya. Ada. Sampai berapa bulan, Ustaz? Kurang lebih 2 bulan. Oh 2 bulan. Iya. Nah, sejak kapan ini Ustaz punya produk ini? Sejak kapan? Produk ini dimulai sejak bulan September. Jadi masih baru ya? Masih baru, namun alhamdulillah walaupun tergolong masih baru, prospeknya luar biasa, permintaannya dari masyarakat itu sangat banyak. Setiap kali produksi itu selalu habis. Dan ini alhamdulillah ini anak-anak sedang produksi untuk persiapan besok. Kita diminta oleh pemerintah dalam rangka menyemarakkan Hari Santri. Kita diminta untuk ikut serta memproduksi dan memamerkan produk daripada pondok dan sekolah masing-masing. Ini rencana dibawa besok ya? Iya, dan makanya kita produksi banyak. Dan ini insya Allah sudah ada yang mesan semua. Alhamdulillah. Berarti sejauh ini produksi penjualan lancar ya? Alhamdulillah. Lancar ya. Terus gini kan masih baru, namanya masih baru. Nah ini penjualannya, pemasarannya kemana saja? Sudah menjangkau mana saja? Untuk pemasaran kami secara offline dan online. Jadi kami ada online, kami ada Instagram dan Facebook di semudasnack.id, ini yang secara online. Kemudian kalau yang secara offline kami menjual ini di bisnis center kami. Kami ada bisnis center Mudamat. Jadi masyarakat yang ingin membeli secara offline bisa langsung datang ke bisnis center kami. Kalau yang secara online melalui media sosial yang ada, kami kemanapun kami siap kirim. Kemarin sudah di Tangerang secara online kami sudah kirim produk kami. Ada yang pesan ya? Dari Tangerang. Dan insya Allah ini ada insya Allah akan ada dari Perancis, namun masih terkendala pengiriman. Jadi Perancis pesan? Iya. Saudaranya atau? Ada salah satu guru kami punya keluarga di sana. Masih terkendala
pengiriman jadi masih belum terkirim. Pengen nyoba itu. Iya, iya. Nah, ya. Menarik ini. Ya saya doakan mudah-mudahan lancar. Amin, amin. Ini produk ini terus. Kalau saya tadi coba ya, ini rasanya kurang lebih ladrang. Bentuknya juga ladrang. Ya. Tapi namanya stick. Ya, ini ke depan ini akan kami sempurnakan. Jadi bentuk yang ada ini kami sedang dalam proses alat, kami sedang kami proses untuk cetak alat cetaknya, untuk cetakan adonan dan nanti sehingga benar-benar berbentuk stick, tidak berbentuk berbentuk gepeng seperti ini. Melungker-melungker gini, tidak melungker-melungker gini berarti ya. Berbentuk stick. Kenapa? Kenapa stick pilihannya? Ya, kenapa stick? Jadi pertama dengan stick ini nantinya bisa untuk cemilan, ya. Jadi stick itu yang pertama untuk cemilan. Nah, cemilan. Maksud saya kan ini sudah ladrang ya, berarti saya sampaikan tadi. Kenapa enggak sekalian ladrang? Kenapa milih harus stick? Ya, kalau ladrang kan sudah umum ada di masyarakat, di pasaran ladrang itu sudah banyak kita temui. Nah, maka produk yang secara berdasarkan riset kami, jadi di pasar itu stick ini khususnya di area Jember sini masih belum banyak kita temui di pasaran stick. Jadi kita stick daun kelor kita membuat produk stick yang saat ini masih terus kami sempurnakan. Oke ya. Nah, terus gini, Ustaz. Ini rencananya produk ini ke depan seperti apa? Rencana mungkin juga bisa rezeki atau rencana gambaran ke depan seperti apa ini? Iya, ke depan kami ingin masuk ini ke retail besar, ke swalayan itu rencana kami masuk ke swalayan baik di dalam kabupaten maupun di luar kabupaten. Itu kemudian kami juga mengembangkan ke depan, kami ingin mengembangkan produk ini kan ini semudah snack. Jadi kami nanti fokusnya tidak hanya pada stick, jadi akan kami kembangkan ke snack-snack yang lain. Bahan dasarnya tetap kelor atau? Oh tidak. Jadi kami akan menggunakan bahan lain, termasuk kami juga sudah rencana pepaya. Pepaya? Iya, jadi pepaya keripik gitu atau? Iya, semacam itu. Sedang dalam. Nah, ini dibuat oleh santriwati, siswi dan santriwati. Artinya ada peran santriwati di situ. Ini gimana apa namanya ya? Kalau kita berpikir secara ekonomi, ini gimana pengaturan ininya? Keuntungan saya nanti. Jadi keuntungan daripada penjualan produk semudah ini setengah dialokasikan untuk produksi kembali, yang setengah lagi para santri maupun siswi itu kita buatkan buku tabungan, di mana nanti hasil daripada mereka bekerja itu masuk ke rekening atau buku tabungan mereka masing-masing, dan nanti ketika mereka lulus kita serahkan kepada mereka digunakan untuk modal usaha, bisnis dan sebagainya. Ya, ketika mereka lulus mereka sudah siap untuk terjun di masyarakat, membuat produk sendiri, hasil daripada perjuangan mereka ketika mereka mengolah stick kelor. Sebetulnya tidak ke sana kan, niatnya cuma tidak ke sana, cuman ketika ada nilai tambahnya
artinya mungkin ada perhitungan sendiri ya, nanti berapa persen untuk santriwati ini, berapa persen untuk lembaga misalnya, berapa persen untuk yang memasarkan, kan diatur seperti itu. Artinya ketika nanti santriwati ini lulus, mereka ada tabungan hasil dari mereka. Luar biasa. Yes. Saya doakan ini ya mudah-mudahan ini terus lancar sebagaimana dicita-citakan. Harapannya, Ustaz, harapannya produk ini kami selaku pimpinan yang ada di pondok, mereka itu tidak hanya bisa berdakwah, tidak hanya bisa menyampaikan ajaran-ajaran agama, tapi juga bisa menyesuaikan dirinya dengan setiap keadaan. Karena memang keadaan pada saat ini menuntut kita untuk bisa kreatif, betul, untuk bisa inovatif dan bisa menjiwai di setiap lini masyarakat. Itu harapan kami, sehingga lahirlah anak-anak yang pengusaha-pengusaha, tapi tetap berdakwah, memegang teguh nilai-nilai ajaran agama Islam. Ada yang jadi kades tapi tetap memegang teguh nilai-nilai agama. Itulah harapan kami selaku pimpinan pondok. Harapan kepala sekolah. Ya, gimana? Silakan. Kami selaku dari SMK harapannya yang produk ini terus berkembang ke produk-produk olahan yang lain dan dapat diterima oleh masyarakat luas, bisa masuk ke swalayan-swalayan, kemudian dari produk ini anak-anak bisa benar-benar belajar bagaimana berwirausaha. Jadi sejauh ini SMK hanya dituntut tersalurkan ke dunia kerja. Nah, khusus SMK muda kami menciptakan anak-anak berwirausaha. Jadi kami tidak hanya menyalurkan anak-anak ke dunia kerja, tapi dengan semudah dan semudah yang lainnya anak-anak bisa berwirausaha. Betul. Tidak menjadi karyawan, pekerja, tapi mereka menjadi juragan. Jadi juragan. Juragan yang memegang teguh nilai-nilai. Betul. Luar biasa sekali. Sobat Wazizmu sekalian, itu tadi sudah kita simak bersama produk salah satu awal ya ini Ustaz ya, produk dari Semuda, yaitu stick daun kelor. Ya mudah-mudahan ke depan produk ini bisa berkembang. Dan ada produk-produk yang lain sebagaimana tadi dicita-citakan, dan mudah-mudahan ini menginspirasi untuk pesantren-pesantren yang lain untuk memunculkan program masing-masing. Karena betul yang disampaikan tadi Ustaz, bahwa mungkin di SMK biasanya itu kan dididik untuk menjadi pekerja, siap apa istilahnya? Siap kerja. Tidak hanya siap kerja, tapi juga harus siap berwirausaha. Nah, itu mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.